rizki mau'ud. Ialah rezeki yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertakwa dengan syarat takwa. Rezeki yang halal tanpa kesukaran. Rezeki yang halal yang diperoleh, yang didapat tanpa susah payah. Artinya rezeki mau'ud yang dijanjikan. Ujar Tuhan, kalau ikam takwa, maka rezeki ikam akan kutambah. Nah, kalau ikam kada takwa, rezeki engkau tetap seperti yang telah tertulis, yang telah ditetapkan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti menjadikannya bebas, menjadikannya bisa bebas dari kesusahan serta kesulitan, dan Allah bakal memberikan rezeki kepadanya yang datangnya tanpa disangka-sangka. Inilah ngarannya rezeki yang disebut mau'ud itu. Bila kita beramalan membaca ini, kita akan ditambah Tuhan rezeki. Bila kita tiap hari membaca ini, kita akan diberikan rezeki ini. Bila kita kada membaca, maka rezeki itu kada diberikan kepada kita. Nah, ini termasuk rezeki mau'ud ngarannya. Dan ini kada ada hubungan dengan usaha. Bisa ikam berusaha ini, ikam dapat rezeki ini. Ikam kada berusaha, ikam kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada itu. Yang ada dijanjikan Tuhan itu dalam Al-Quran adalah syarat takwa. Syarat takwa, bukan syarat usaha. Misalnya ikam hari ini membuka rumah, ikam dapat rezeki. Bila ikam kada membuka rumah, kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada itu. Kalau takwa tadi ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, termasuk dalam sini adalah amalan-amalan murah rezeki yang diajarkan oleh para nabi, khususnya nabi kita, dan diajarkan para aulia-aulia. Nah, termasuk dalam rezeki mau'ud ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar nabi kita, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimi akan istighfar, arti melazimi istighfar itu mengamalkan istighfar. Misalnya setiap hari 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Rabbi ghfirli wa tub alayya, 100 sehari. Atau dilazimkan setiap imbah sembahyang misal 25 kali. Jadi 125 seharinya. Nah, siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesusahan itu kelapangan, dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari yang sekira-kira, dari yang tidak terduga-duga. Nah, ini jelas janji Allah. Ngarannya rezeki mau'ud. Ya Tuhan, mau nikah istighfar hari ini, ku tambah rezeki daripada yang telah ada. Bila menaikkan kada istighfar, maka rezeki yang sudah ditetapkan. Nah, itu ngarannya rezeki mau'ud ngarannya.
Jadi pasti kalau kita beristighfar hari ini itu pasti ada tambahan rezeki dari Allah daripada rezeki yang seharusnya kita terima. Karena ini janji daripada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan Tuhan hari ini kita rezeki dapat 100.000. Itu mengkada istighfar. Tapi kalau kita baca istighfar hari ini 100, lain tuh rezekinya, kada 100.000 lagi. Ditambah Tuhan daripada itu. Yang kedua contohnya, man qala la haula wa la quwwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaum lam yusibhu faqrun abada. Ujar Nabi, siapa yang membaca la haula wa la quwwata illa billah. Ingat billah situ aja, kada buat billahil aliyyil azim, kada. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah 100 kali. Itu Allah menjamin kada akan mengenai seseorang itu kepakiran. Nah, artinya apa? Artinya Allah akan menambahkan rezeki orang itu. Nah, kalau kita kada membaca la haula wala quwwata illa billah hari ini, itu kada ada tambahan rezeki. Daripada rezeki mau'ud maksudnya. Tapi kalau hari ini kita membaca istighfar 100 umpamanya, la haula wala quwwata illa billah 100, nah itu pasti ada tambahan rezeki hari ini daripada rezeki yang semestinya kita terima. Yang ketiga contohnya, amalan-amalan yang menambah rezeki dan kada sulit diamalkan. Ujar Nabi kita lawan salah seorang sahabat, qul inda tulu'il fajri subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah 100 kali ta'tikad dunya sagirah. Baca ajar Nabi, baca ketika terbit fajar, ya imbah sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Nah, jadi imbah sembahyang sunat subuh, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Niscaya datang kepada engkau dunia rezeki dengan mudah, kada susah payah. Nah, ini mau'ud janji daripada Allah. Contohnya lagi, Rasulullah lagi menyatakan, man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah, siapa yang membaca setiap hari 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wahsyatil qabri. Dia akan selamat, dia akan terhindar dari kesusahan, dari kefakiran, dan akan mendapat kenyamanan di dalam kuburnya. Bebas saja membacanya jam berapakah, cuma sebagian ulama menyarankan membacanya itu sembahyang zuhur. Ada yang mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, Rasulullah lagi mengatakan suratul waqiah, suratul ghina, ujar Nabi. Surah waqiah itu surah kaya. Surah Waqiat itu surah kaya. Artinya apa? Kalau kita membaca surah Waqiah pada hari ini, kita akan dijanjikan Allah dapat rezeki. Nang kada didapat kalau kita kada membaca surat Waqiah.
Suratul Waqiah, suratul Ghina, ujar Nabi surah kaya. Faqra'uha, baca ulihmu. Wa'allimuha auladakum, lajari anak-anak kamu. Di zaman Nabi kanak-kanak halus sudah membaca surah Waqiah. Bahkan salah seorang sahabat yang sakit-sakitan waktu sidin garing, sahabat Nabi ini memberiakan harta. Lalu jarang keluarga, jangan meninggali anak sebagian itulah harta ditinggali anak. Anakku sudah kutinggali yang lebih pada itu. Apa aja orang? Anakku kutinggali surah kaya. Nah, surah Waqiah artinya. Setiap hari membaca surah Waqiah. Nah, bila kita membaca surah Waqiah malam tadi, hari ini kita rezeki pasti ada lebih daripada rezeki yang ditentukan. Mengarahnya rezeki mau'ud itu. Nah, karena sudah dijelaskan bila kita membaca surat Waqiah, kita esok dapat sekian. Bila kita kadang membaca surah Waqiah, kita dapat 10.000 aja. Yang keenam lagi, ujar Nabi kita, kalau ikam hendak dapat rezeki yang lebih, ini janji juga, mau'ud juga karena bila naik ke rumah, ada orangnya di rumah itu, baca assalamualaikum. Mbah itu assalamualaika ya Rasulullah. Mbah itu baca qul huwallahu ahad. Nah, maka rumah itu akan dapat tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal yang tidak sulit dicari, tidak sulit datangnya. Di rumah tuh kita ada orangnya, assalamualaikum. Tenang benyaring dibaca. Nah, selanjutnya bagi miskin lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya kita beberapa kali sehari pulang bulik ke rumah. Nah, sekali barang asa ada nih tuh nang berbuat nangkah itu. Yang lainnya mesti assalamualaikum. Turun, naik pulang assalamualaikum, sejam-jam naik pulang assalamualaikum, nggak ada apa-apa. Cuma asal ada sekali dalam sehari semalaman itu nang assalamualaikum. Nah, jadi kita assalamualaikum ya Rasulullah, hanya suratul Ikhlas. Nah, itu membuat rumah kada akan kekurangan rezeki, kada betah hutang ke situ kamari hidup, kada betah kesengsara. Nah, itu jaminan sudah. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai rezeki yang mau'ud ini. Nah, di antara orang-orang salihin lagi ada yang mengatakan siapa yang mengekali. Nah, mengekali ini artinya mengamalkan setiap imbah sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu, membaca surah Insyirah, Alam nasrah laka sadrak itu. Nah, tiap sembahyang 5 waktu bacanya sekali. Tiap 5 waktu sampai zuhur baca, mbak asar baca. Nah, maka orang ini ujar Nabi akan selalu dapat, jadi orang salihin, ujar sebagian salihin, maka orang ini selalu akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Jadi di dalam Al-Quran tadi Allah hanya menyatakan bahwa barang siapa yang takwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Ngarannya rezeki mau'ud. Nah, itu dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada akan menyalahi janjinya. Nah, kadada Tuhan mengatakan atau Rasul mengatakan milik kakabun hari ini kem dapat rezeki lebihan pada biasa, kadada. Milik buka toko hari ini dapat rezeki tambahan daripada yang dijanjikan, yang dibagikan, kadada.
Yang ada bila ikam mengamalkan ini, ikam dapat rezeki. Bila ikam baca ini, ikam dapat rezeki. Nah, ini ngarannya bisyarat takwa, dengan syarat takwa tadi. Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini muridnya daripada Abul Hasan As-Sadzili. Beliau dikenal sebagai orang yang hidupnya kaya. Ujazidin mengatakan, lana asbab walahum asbab. Bagi kami ada sebabnya dapat rezeki yang melimpah ruah nih. Walahum asbab, bagi mereka pun yang melimpah ruah rezeki itu ada juga sebabnya. Nah, wasababuna, sebab kami dapat rezeki melimpah ruah ini, at-taqwa, adalah takwa. Nah, jadi amunnya kada berdagang, kada bakabun, kada apa, tapi mengamalkan apa nang jar Nabi tadi nah. Istighfar 100 kali sehari. La haula wala quwata illa billah 100 kali sehari. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali imbas sembahyang sunat subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sehari. Bila-bila kan itu waktunya. Suratul Waqiah baca tiap-tiap malam. Bila naik ke rumah, assalamualaikum. Bila ada orangnya, hanya assalamualaikum ya Rasulullah. Baca qul huwallahu ahad itu. Bila kalau ada orangnya di rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baca qul huwallahu ahad itu. Nah, kemudian imbas sembahyang fardu baca alam nasrah sekali aja. Dan itu aja pekerjaan sudah. Nah, maka pasti akan mendapatkan rezeki yang lebih daripada orang-orang yang kada beramalan itu. Inilah keterangan mengenai macam-macam rezeki tadi. Pertama, rezeki madmun. Rezeki madmun itu rezeki yang dijamin pasti oleh Allah untuk menyampaikan kita kepada umur yang ditentukan Allah. Itu namanya rezeki madmun. Contohnya, kita di alam arwah misalnya diberi Tuhan umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Bulan bin bulan, bulan bin bulan, bin bulan bin bulan, bin bulan bin bulan. Yang bertempat tinggal di alamat irti sekian, ini sekian. Dia akan diberi umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, bacari kada bacari, dimanapun kita begana, walaupun kita bersembunyi dimanapun, kita pasti akan hidup sampai 63 tahun. Allah akan selalu menyampaikan kepada kita rezeki, kekuatan hidup supaya sampai umur 63 tahun. Mau kada mau, itu sudah pasti. Itu namanya rezeki madmun. Kunci di dalam kamar, pakuhub dalam kamar 7 lapis kamarnya kuncinya. Umur hanya 40 tahun. Kau kada hendak makan, kau kada hendak minum, kada hendak napa, berbatak di kamar saja. Umur hanya 40, tapi di dalam surat Tuhan umurnya 63 hanya mati orang ini. Nah, selama inya 23 tahun, walaupun inya kada makan, kada minum, Allah akan memberikan inya kekuatan untuk hidup sampai umur 63 tahun itu. Itu mau kada mau. Itu sudah keputusan Allah macam itu. Nah, itu ngarannya rezeki madmun. Yang kedua, rezeki mamluk. Rezeki yang kita miliki. Rezeki yang kita miliki itu mana? Satu, rezeki yang telah kita sedekahkan. Itulah rezeki kita yang sebenarnya. Karena itu yang bakal kita pakai.
Yang kedua, rezeki mamluk itu dari segi pakaian yang sedang kita pakai hari ini nah, saat ini nah. Ini rezeki mamluk artinya. Baju yang dalam lamari, baju yang di dadayan itu lain rezeki mamluk, itu bisa orang kita makainya isop. Bisa siapakah kita mewarisnya. Itu lain rezeki mamluk. Dari segi makanan yang kita suap, yang kita punya, itulah rezeki mamluk. Nang dalam kindain itu banih, iwak nang dalam kulkas itu lain rezeki mamluk. Barangkali kini orang nang makannya kada kita. Nah, rezeki mamluk. Nang ketiga, rezeki maksum. Rezeki maksum itu rezeki yang dijatahkan oleh Allah. Pulan bin pulan dijatahkan baginya rezeki sepanjang umurnya 10 miliar umpamanya. Miliar. Nah, rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah, dijatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Kita guring aja kah, kita berpatak di bawah tanah aja kah, ada bakal barang. Kalau kita dijanji, dibagiakan Tuhan sudah rezeki itu dapat 10 miliar, pasti dapat 10 miliar, mau kada mau. Kada ada sangkut pautnya dengan usaha, kada ada. Itu rezeki maksum. Nah, yang keempat tadi rezeki mau'ud ngarannya. Rezeki mau'ud ini bila ikam amalan ini ku tambah. Bila ikam kada amalan nang ada itu aja sudah. Bila ikam baca haula 100 ku tambah 100.000. Bila kada nang ada itu pun 10.000 umpamanya bagian ikam. Nah, itu rezeki mau'ud ngarannya. Inilah keterangan bermacam-macam rezeki. Kewajiban tawakal hanyalah pada urusan rezeki madmun. Nah, di situ andaknya tawakal. Andaknya tawakal dalam rezeki ini, rezeki nang bangaran madmun itu. Pahamilah keterangan ini. Artinya kita wajib percaya kepada Allah, kita wajib berserah diri kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan aku sampai kepada umur yang telah ditentukannya itu. Nah, itu yang wajib kita tawakal. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, mun aku kada berdagang kayak apa aku hidup. Nah, ini orang kada bertawakal. Ini orang menyekutukan Allah ngarannya. Paling berbahaya. Mun aku kada begawi kayak apa aku hidup. Itu sudah salah. Mun bertambah pulang, mun aku begawi kayak apa aku menghidupi anak bini, makin salah lagi menghidupi anak itu urusan Allah Ta'ala. Kenapa urusan kita memikirkan itu? Allah sudah memberinya umur sekian tahun, pasti hidup sampai itu. Dan amunnya sampai umur yang ditentukan Tuhan, kayak apa aja kita bertilambung, kan bertambah lagi umur itu, kayak itu bang sudah. Nah, itu rezeki madmun ngarannya. Jadi urusan hidupku ini 100% kuserahkan kepada Allah. Allah yang menghidupkan aku sampai kepada batas umur yang diberikan kepadaku. Wajib demikian i'tikad kita di dalam hati tanpa mengikut sertakan satu orang jua pun atau satu benda jua pun. Namun abah mati kayak apa kena kami? Nah, itu ada bertawakal ngarannya. Pak abah kan menghidupi. Mau pabrik itu dijual kayak apa lagi makan. Nah, itu betuhan pabrik ngarannya. Ini nang kekeliruan. Padahal abah kadada atau ada, pabrik ada atau kadada, kita pasti hidup sampai ke batas umur yang ditentukan Allah itu. Adapun batasan tawakal. Batasan tawakalnya artinya takrif tawakal. Ya takrif fa'il juga isim maf'ul. Ini takrif tawakal apa? Nah, maka sebagian guruku berkata yang dinamakan tawakal yaitu kepercayaan hati kepada Allah dengan tunduk menghadap kepadanya dan tidak menaruh harapan kepada selainnya. Nah, itu.
kita percaya 100% bahwa Allah akan menghidupkan kita sampai kepada batas yang ditentukannya. Jangan ada sangkut pautan orang lain. Itu Allah satu aja itu. Nah, itu ngarannya tawakal. Sebagian ulama lagi mengatakan yang disebut tawakal ialah menjaga hati berserah diri kepada Allah dalam masalah kemaslahatan dirinya dengan meninggalkan ketertanaman hati kepada sesuatu selainnya. Urusan kemaslahatan hidupku itu kuserahkan sepenuhnya kepada Allah dan kada ada ketergantungan kepada siapa jua pun. Itu wajib kita kayak itu. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Umar rahimahullah berkata, tawakal adalah meninggalkan pergantungan hati. Ketergantungan hati yaitu mengingat-ingat tegaknya diri engkau. Artinya hidupnya diri engkau dari sesuatu selain Allah. Nah, kadang-kadang tidak ikam aku mati sudah. Nah, iya itu kada bertawakal namanya. Ada ikam datang mati aku. Untung ikam datang menyelamatkan aku. Ya tidak mati itu kan sudah. Nah, ini karena orang yang menggantungkan hidup kepada selain Allah. Itu yang berbahaya. Guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, tawakal dan ta'alluq, ketergantungan hati merupakan dua peringatan. Tawakal itu mengingat-ingat tegaknya diri, hidupnya diri, artinya dari kekuasaan Allah Ta'ala. Sedangkan ta'alluq ialah mengingat-ingat tegaknya diri, lepas dari apa saja selain Allah. Bila kita menggantungkan hidup kita kepada sesuatu selain Allah, walaupun sepersen, itu sudah melanggar ketentuan tawakal. Nah, lain halnya tentang sesuatu yang kada terkait dengan hidup. Nah, itu kada jadi masalah. Ada hanya kada ada ikam kok ada kawan nukar sepeda motor ini, tapi ikam ada kawan nukar sepeda motor. Nah, itu kada apa-apa, karena sepeda motor itu kada ada urusan dengan hidup kita. Kita bisi gak ada kah mati kah kita kada bisi sepeda motor, kada mati kalau. Nah, itu kada ada sangkut paut tuh, kada apa-apa itu. Jangannya ikam kada ada bah, kada kau berpakaian nangga ini aku, tapi ikam menang memakai ini aku nangga ini banyak bisi pakaian. Nah, itu kada apa-apa juga, karena itu kada bersangkutan dengan hidup kita. Nang tawakal ini yang wajib kita amalkan adalah tawakal, percaya kepada Allah, kita berserah kepada tentang urusan hidup kita. Nah, itu tawakal yang rezeki madmun tadi di situ. Menurutku pengarang Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali, semua pendapat ini kembali kepada satu pokok. Jadi ada Guru Sidin mengatakan tawakal nangka ini, ada ulama lain mengatakan tawakal nangka itu, ada Syekh Imam Abu Umar mengatakan tawakal demikian, ada Guru Sidin Abu Bakar Al-Warraq mengatakan tawakal lain lagi. Nah, menurut aku, ujar Imam Ghazali, semua pendapat ini kembali kepada satu pokok, yaitu hendaklah engkau menempatkan hati engkau pada satu keyakinan bahwa tegaknya diri engkau, bahwa hidupnya engkau, buntuknya pikiran engkau, dan kecukupan engkau hanyalah dari Allah Ta'ala. Bukan sebab siapapun selain Allah, bukan sebab harta dunia, dan bukan dengan sebab apa saja. Jadi hidup kita ini semata-mata tidak tergantung dengan sebab.
Karena Allah bisa menyampaikan kita kepada umur kita dengan sebab atau dengan kada sebab. Kemudian Allah Ta'ala apabila menghendaki, kuasa Tuhan mengadakan sebab. Berupa makhluk sebabnya atau harta dunia. Namun Allah juga kuasa kalau menghendaki mencukupi dengan kekuasaannya tanpa sebab dan tanpa lantaran. Abul Husain An-Nuri, salah seorang aulia Allah, beliau diberitahu bahwa diberitahu lewat ilham bahwa engkau masih ada umur 17 tahun lagi. Nah, ikam umur masih ada 17 tahun. Lalu ujar dalam ilham itu, dalam 17 tahun yang akan datang ikam masih hidup. Apakah ikam hendak kami hidupkan melalui sebab makan, minum, apa? Atau ikam kami hidupkan 17 tahun itu tanpa melalui sebab? Hanya langsung dari Allah. Mana ikam hendak pilih? Nah, di sini aku milih yang kedua aja. Mengali bermasak macam-macam. Aku hendak hidup 17 tahun lagi nih, kada melalui sebab. Nah, jadi sejak itu Sidin 17 tahun kada bermakanan, kada berminuman, hidup sehat sampai 17 tahun hanya mati. Nah, jadi Allah itu kuasa menghidupkan kita tanpa makan, tanpa minum. Kuasa Tuhan. Asal Tuhan menghendaki aja. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kita ini jangan tergantung kepada sebab. Hendaklah kita tergantung kepada Allah. Karena kalau Allah menghendaki, Tuhan bisa mengulahkan sebab, bisa langsung. Ada orang yang dapat rezeki melalui sebab untuk bisa hidup nih dengan bahuma, dengan bertani. Ada yang kada bersebab. Misalnya subuh buka pasahapan 100.000, buka pasahapan ada. Di mana datangnya duit itu? Tuhan kuasa menyampaikan itu kada melalui sebab. Mana akunnya antara dua itu? Akun buah pasahapan kepada kabun, hari hujan dingin macam-macam kabun bersubuhan pukul 4 menurih. Akun buah pasahapan bersebut subuh ada 100.000. Tuhan kuasa itu. Nah, jadi jangan bergantung kepada sebab, bergantunglah kepada Allah maksudnya. Allah Ta'ala apabila menghendaki, kuasa Tuhan mengadakan sebab berupa makhluk atau harta benda. Namun Allah juga kuasa kalau menghendaki mencukupi dengan kekuasaannya tanpa sebab dan tanpa lantaran. Nah, jika engkau mau mengingat-ingat hal ini dengan hati engkau dan mau memantapkan hati semacam itu, serta hati engkau putus hubungan, putuslah ketergantungan dengan semua makhluk dan semua sebab sama sekali. Lalu hanya menghadap kepada Allah. Karena kita tidak ada kepentingan orang. Kita meyakini bahwa orang itu hanya adalah sebab, bukan orang itu yang sebenarnya. Dan Tuhan bisa mengirim rezeki lawan kita lewat sebab ini, bisa lewat sebab itu, bisa sebab macam-macam. Dan bisa juga kada pakai sebab tadi. Nah, jadi jangan tergantung kepada yang sebab itu. Tergantunglah hati kepada Allah. Maka yang demikianlah itu tawakal yang sebenar-benarnya ngarannya. Inilah batasan tawakal. Inilah ngarannya takrif tawakal atau definisi tawakal tadi. Jadi dari 4 macam jenis ngaran rezeki tadi, madmun, mamluk, maksum, dan mau'ud. Nah, nang wajib kita tawakal kepada Allah itu dalam hal urusan rezeki yang namanya madmun tadi.
Nah, kita sepenuhnya percaya kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah tentang hidup kita. Jangan tergantung kepada siapa jua pun mengenai hidup kita ini. Karena Allah pasti akan menghidupkan kita sampai ke batas yang ditentukannya. Adapun binting tawakal, artinya yang mendorong hamba kepada tawakal ialah ingat akan jaminan Allah. Kayak apa ya supaya kita ini kawa tawakal lawan Tuhan. Nah, ingat jaminan Tuhan. Al-Quran berapa ayat bahkan sampai bersumpah Allah. Allah bersumpah untuk meyakinkan kita bahwa kita ini pasti hidup sampai di batas umur yang ditentukannya. Dan kita pasti mati bila sudah sampai itu. Bila sudah sampai umur itu siapa yang mengurus kada kawa lagi. Nah, kita ingat jaminan Allah. Sedangkan yang membintingi binting tawakal yaitu mengingat sifat kemegahan Allah dan sifat kesempurnaan Allah, sempurna ilmunya, sempurna kekuasaannya, serta bersihnya dari menyalahi janji, lupa, lemah, dan sifat-sifat kekurangan yang lain. Nah, supaya kita tawakal kayak apa? Kita ingat jaminan Allah. Supaya kita ingat lawan jaminan Allah kayak apa? Kita ingat bahwa Allah punya sifat kemegahan, kekayaan, kesempurnaan, ilmunya, kekuasaannya. Dan Allah kada akan lupa, kada akan guring, kada akan mengantuk, apalagi menyalahi janji. Nabi Sulaiman, Nabi yang dikenal bisa mengurus binatang. Bantir lawan binatang, Nabi Sulaiman itu bisa. Suatu hari Sulaiman mengiau Samud. Wahai Samud, ikam setahun tuh berapa potong makan roti supaya ikam kawa hidup? Ujar Samud, nah selama ini aku hidup bebas. Itu kalau sepotong roti itu kawa setahun. Tahan setahun hanya habis makan. Ujar Samud nih, kalau sepotong roti itu aku setahun kawa makan. Nah, Sulaiman hendak mencoba, Nabi Sulaiman hendak mencoba kebenaran perkataan Samud. Dibuat Sulaiman dalam butul nangganal Samud nih. Buat sepotong roti di situ. Tutup butulnya. Jangan kawa keluar lagi Samudnya, rotinya jangan rusak. Buat dalam butul ganal, buat sepotong roti, tutupi, kayaknya setahun kita lihat habis kada roti itu. Cukup kadainya. Kenakan sampai setahun dileti ambil butul lihati hanya separuh tauna rotinya separuh maka setahun sudah. Nah ditakunya Nabi Sulaiman itu mendustai aku sama teh yang bepada sepotong roti setahun ini setahun ikam hanya sebelah makan kenapa? Ujar Samud, wahai tuanku Sulaiman, kalau aku di alam bebas, itu bujur, aku sepotong roti setahun. Karena aku tawakal kepada Allah. Nah, berhubung aku dalam butul, aku tawakal lawan pian ini bisa lupa kayaknya. Orang tinggal separuh, nggak diingat kita ngali tahun akan datang nggak, Pak ulun makan. Nah. Kan Sulaiman manusia bisa kada ingat, bisa guring, bisa berusia kada ingat membuka butulnya nah tahun mati aku di Samud. Jadi separuh jadi makan dulu. Nah, persiapan setahunnya. Nah Sulaiman bisa menyalahi janji, bisa lupa, bisa lemah, bisa mati. Kalau Tuhan ada mau dia Samud. Nah kalau cakanya kada dalam butulnya aku habis. Nah jadi untuk membintingi binting tawakal adalah mengingat bahwa Tuhan itu sempurna ilmunya, sempurna segala-galanya, maha suci daripada lupa, lemah dan macam-macam. Nah itu memperkuat kita. Apabila hamba mengabadikan ingatan semacam ini, maka ingatan tersebut akan mendorongnya kepada tawakal dalam masalah rezeki. Artinya ada mungkin Tuhan bakal ingat, ada mungkin Tuhan lupa.
Seandainya ada orang yang bertanya, apakah hamba itu wajib mencari rezeki dalam segala keadaannya? Apakah kita wajib mencari rezeki? Ketahuilah, rezeki madmun yang berupa penguat dan menjadi sebab tegaknya tubuh itu tidak mungkin bisa kita cari. Dan rezeki ada 4, rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki mau'ud. Rezeki madmun yang berupa penguat dan menjadi sebab hidup itu tidak mungkin bisa kita cari. Jadi andai kata kita diberi Allah umur 60 tahun, nah kita diberi Allah umur 60 tahun, berarti kita sampai umur 60 kita pasti hidup. Bagaimana rezeki kita supaya kita bisa hidup sampai 60 tahun itu urusan Allah. Kita kada wajib mencari rezeki itu. Karena apabila Allah sudah menentukan umur kita ini 60 tahun, itu sudah pekerjaan Allah untuk menyampaikan kita ke umur 60 tahun itu. Itu ngarannya adalah rezeki madmun. Karena rezeki madmun adalah pekerjaan Allah bagi hamba. Seperti halnya hidup dan mati, hamba tidak dapat menghasilkan atau menolak. Kita kada akan bisa mati kalau sebelum sampai saatnya. Demikian pula halnya hidup. Kita kada akan bisa memperpanjang hidup atau memperpendek hidup daripada yang ditentukan oleh Allah. Jadi mencari rezeki itu hukumnya adalah kada wajib. Karena itu rezeki merupakan urusan Allah yang akan Dia sampaikan kepada kita. Adapun rezeki maksum dari sebab, maka hamba tidak wajib mencarinya. Dan kita sudah dijatah oleh Allah dengan umur 60 tahun itu, kita akan diberi rezeki umpamanya 60 juta. Nah, itu ngarannya rezeki yang maksum, yang dibagi. Nah, 60 juta yang dibagikan Tuhan kepada kita itu kita kada wajib mencarinya. Karena hamba memang tidak perlu mencarinya. Kebutuhan hamba hanyalah pada rezeki madmun. Keperluan kita yang sebenarnya adalah rezeki madmun. Rezeki yang agar kita bisa hidup. Itu yang kita perlu. Sedangkan rezeki madmun adalah dari Allah dan menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai firman Allah Ta'ala, wabtaghu min fadlillah, artinya carilah anugerah Allah. Nah, itu firman Allah menyuruh kita mencari anugerah Allah. Firman Allah menyuruh kita mencari anugerah.
Maka yang dimaksud dengan anugerah Allah itu ialah ilmu dan ganjaran dari Allah. Bukan disuruh mencari rezeki, bukan disuruh mencari harta. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Nah, kalau surat Jumat tuh, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Apabila selesai sembahyang Jumat, fa'idza qudiyatis shalah, bila selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Maksudnya cari anugerah Allah itu bukan mencari rezeki, carilah artinya ganjaran Allah, carilah ilmu. Jadi jangan diartikan bahwa imbang sembahyang Jumat itu mencari duit, imbang sembahyang Jumat itu mencari rezeki, karena Allah mengatakan dalam Quran wabtagu min fadlillah. Lain itu maksudnya. Maksud karunia Allah itu ilmu dan pahala artinya. Jadi habis sembahyang Jumat kita disuruh menuntut ilmu, atau kita disuruh silaturahmi, atau kita disuruh ziarah kubur, atau kita disuruh berilang lawan orang-orang saleh, pokoknya mendapatkan ganjaran dari Allah. Ada pula ulama yang berkata, firman ini wabtagu min fadlillah tadi merupakan rukhsah, kemurahan dari Allah. Karena firman ini adalah kalimat perintah yang datang sesudah larangan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila dipanggil hari Jumat, bila sembahyang hari Jumat, segeralah kamu ke masjid, segeralah kamu sembahyang. Wazarul bai, tinggalkan jual beli. Kalau sudah orang azan Jumat itu berhenti semuaan kegiatan-kegiatan duniawi, pergilah mengingat Allah, pergilah kepada sembahyang. Nah, sesudah itu hanya ada perintah fa'idza qudiyatis shalah, bila tuntung sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah. Ada pendapat ulama yang kedua ini mengatakan bahwa perintah Allah mencari anugerah itu adalah perintah yang datangnya sesudah larangan. Kan larangannya apa? Jangan jual beli. Habis itu hanya disuruh mencari anugerah Allah. Sehingga mempunyai makna ibadah boleh, bukan menggunakan arti mewajibkan. Jadi kalaupun diartikan fadlillah itu rezeki, bukanlah wajib mencarinya, karena itu perintah datangnya sesudah larangan tadi. Nah, jadi walhasil seorang hamba kada diwajibkan mencari rezeki, baik rezeki itu madmun atau rezeki maksum, kada wajib mencarinya itu. Sebab urusan rezeki adalah urusan Allah. Bila mana Allah menciptakan kita, itu Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Baik kita cari atau kita kadang mencarinya, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Nah, itu wajib kita i'tikadkan di dalam hati kita. Wajib diiktikadkan itu, bahwa rezekiku itu pasti sampai kepadaku, becari gak kada ke aku. Karena becari itu kada wajib.
Jika ada orang yang berkata, tetapi rezeki madmun itu datangnya pasti mempunyai sebab-sebab. Apakah kita wajib mencari sebab-sebab ini? Ada pulang nang bertanya, bujur kita kada wajib mencari rezeki. Itu sudah urusan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan rezeki. Tapi rezeki itu kan datang kepada kita ada sebabnya. Ada sebabnya rezeki itu datang. Apakah kita wajib mencari sebab itu? Apakah kita wajib mencari sebab itu? Maka jawabnya tidak wajib juga. Tidak wajib juga. Karena hamba tidak membutuhkan untuk mencari sebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Allah kada tergantung lawan sebab. Allah kada berhajat lawan sebab. Allah bisa saja menyampaikan rezeki itu kepada kita melalui sebab atau kada melalui sebab. Nabi Daud alaihi salam, contoh yang kita semalam kita baca. Sidin sujud selama 40 hari 40 malam. Dalam keadaan sihat, dalam keadaan kuat, kada lemah, kada lesu. 40 hari 40 malam sujud. Nah itu Allah memberikan Nabi Daud rezeki tanpa sebab yang kita ketahui. Kada melalui makan, kada melalui minum, kada melalui apa. Tapi selama 40 hari tetap hidup sehat. Seperti cerita An-Nuri, salah seorang aulia Allah yang selama 17 tahun kada makan, kada minum, tapi kuat seperti orang makan minum. Nah itu Allah menyampaikan rezeki kepada ini orang tanpa melalui sebab yang kita ketahui. Nah, jadi Allah itu kada tergantung lawan sebab. Allah kada berhajat lawan sebab. Kita mengatakan bahwa amun kada bersebab kayak apa datangnya rezeki itu bisa merusak iman kita. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah itu kada bisa menyampaikan kita rezeki mun kada ada sebabnya. Nah jangan macam itu merusak iman. Allah sudah memberikan contoh. Manusia itu lahir daripada hubungan suami istri. Itu sebab. Tapi Allah bisa menciptakan manusia kada melalui suami istri. Nabi Adam contohnya diciptakan Allah dari tanah. Jadi manusia. Ada manusia yang diciptakan Allah tanpa ayah seperti Nabi Isa alaihissalam. Ini contoh-contoh bahwa Allah itu kada memerlukan sebab. Allah bisa mencipta manusia tanpa sebab. Demikian pula Allah bisa menyampaikan rezeki kepada kita tanpa sebab. Nah jadi kita kada wajib mencari sebab itu. Kada wajib mencari sebab itu. Mencari sebab datangnya rezeki itu kada wajib. Karena hamba tidak membutuhkan untuk mencari sebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Kita rancak sakit kepala kan ada hilang asurangannya ampe rancak kalau tuh. Nah itu Allah menyembuhkan sakit kepala kita kada melalui sebab yang kita ketahui. Dengan cara apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi kadang-kadang sakit kepala kita minum paramik, minum budrik, hanya ampe. Nah itu Allah menyembuhkan melalui sebab. Tapi rancak benar Tuhan menyembuhkan penyakit kita kada melalui sebab. Menunjukkan bahwa Allah itu kada berhajat dengan sebab. Allah kada berhajat dengan sebab. Nah oleh karena itu kita manusia ini jangan berpegang lawan sebab. Karena sebab itu kada napa-napa juga inya. Jangan beranggapan enggak ada sebabnya kawal ajar. Kawal ayah enggak ada sebabnya. Jangan percayaan kada kawa mung kada bersebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Orang mengaji sekian puluh tahun alim, sebabnya mengaji Allah beri ilmu.
Ada orang yang kadang mengaji timbul alim, bisa juga, banyak juga contohnya itu. Allah menyampaikan ilmu kabarnya tanpa ada sebab. Kemudian Allah Ta'ala itu menanggung engkau secara mutlak tanpa ada syarat harus mencari atau bekerja. Allah menanggung kita, Allah memberi rezeki kepada kita tanpa terkait dengan harus bekerja. Dalam hal urusan rezeki ini. Tapi kalau hal urusan surga itu Allah memberi kita berkait dengan usaha. Kalau urusan rezeki Allah kadang mengaitkan dengan bekerja. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya semua hewan yang melata di atas bumi itu, termasuk kita, rezekinya berada pada tanggungan Allah. Kalau ada Tuhan madahkan, amun ikam begawi, amun ikam kada begawi, kada ku tanggung ya Tuhan, kada ada. Mutlak tanpa ada syarat. Urusan rezeki seluruh hewan yang melata di muka bumi adalah tanggungan Allah. Selanjutnya, bagaimana bisa sah perintah Allah kepada hamba untuk mencari apa yang hamba tidak mengetahui tempatnya, lalu ia mencarinya. Kalau Tuhan misalnya menyuruh kita mencari rezeki, maulah Tuhan menyuruh kita mencari rezeki, sedangkan kita kada tahu di mana rezeki kita hendaknya. Kita kada tahu rezeki kita di mana. Maulah Tuhan menyuruh kita dan kita kada tahu. Karena ia tidak mengetahui sebab yang mana yang menghasilkan rezekinya. Tahulah kita. Serta rezeki yang menimbulkan kekuatan dan peningkatan diri. Jadi masing-masing kita tidak mengetahui sebab dengan sebenarnya. Dari mana bisa didapat. Maka tidak sah jika Allah membebani kita supaya bekerja. Renungkanlah, semoga mendapatkan petunjuk benar, karena apa yang diterangkan itu sudah jelas. Jelas sudah bahwa mencari rezeki itu hukumnya kada wajib. Mencari sebab datangnya rezeki pun kada wajib juga. Amun kita yakin, bujur-bujur yakin bahwa rezeki kita itu pasti datang kepada kita dan Allah bisa mengaturakan kayak apa cara datangnya, namun kita bujur-bujur yakin itu kita akan merasakan dan mendapatkannya. Kemudian cukuplah untuk engkau bahwa para nabi dan para wali yang bertawakal kepada Allah itu kebanyakan tidak mencari-cari rezeki, mereka hanya melulu ibadah. Dan dengan ijma' mereka itu tidak berani meninggalkan perintah Allah dan tidak maksiat kepadanya. Kalaulah mencari rezeki itu wajib, tentu mereka bekerja. Jadi jelas bahwa mencari rezeki dan sebab-sebabnya itu bukan merupakan suatu kewajiban bagi hamba. Nabi-nabi, orang-orang wali, banyaknya mereka itu nang kada becari. Sedangkan mereka itu orang nang taat kepada Allah. Jakanya becari itu wajib, tentu mereka becari. Tapi umumnya para nabi itu kada bekerja. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Menyampaikan risalah kepada umat. Itu aja gawian mereka. Tapi rezeki mereka disampaikan Allah kepada mereka. Jakanya mencari rezeki itu wajib, tentu mereka becari. Berkebun, beternak, berdagang. Nah,
Artinya jangankan kita ini Allah menanggung rezeki kita tadi, Allah menanggung rezeki kita tadi tanpa ada kaitan apa-apa. Kita bercarikah, adakah ditanggung oleh Tuhan? Kita taatkah, kita maksiatkah, kita apakah? Kafir sekalipun ditanggung oleh Tuhan. Karena begitu orang diciptakan Allah, itu sudah urusan Allah rezeki tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat. Apa nggih Tuhan? Ikam ku hidupkan, ikam ku beri rezeki, mun ikam taat lawan kadada. Bila kita hidup diciptakan Allah, itu Allah menyampaikan rezeki. Beramalkah, kadakah, beribadahkah, rezeki kita pasti datang. Nah, cuma ada rezeki yang ditambah dengan sebab amaliyah. Rezeki mau'ud ngarannya itu ada. Tapi kalau urusan rezeki pokok itu ada tergantung lawan ibadah, lawan taat, lawan apa. Ada seorang yang beragama kada Islam kelaparan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang kada agama Islam, orangnya sudah tua, sudah 60 tahun lebih umur, kelaparan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujar orang tadi, hai Ibrahim, aku ini kelaparan, aku hendak makan. Ya Nabi Ibrahim, ini kan Islam kada? Oh ada Islam. Ujar Nabi Ibrahim, aku hakun beri kamu makan. Kembali Islam dulu. Udah hendak berislam ya aku terus iya. Nah, ini orang yang kuat agamanya, agama yang ada Islam tapinya. Harus berjalannya. Jadi Ibrahim menikam hakun Islam, ku beri makani. Menikam kada Islam, kada aku beri makani. Nah, lalu terus laki-laki tadinya kada mau Islam. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Ujar Tuhan, hai Ibrahim, inya tuh hidup 60 tahun sudah menyekutukan aku, tetap ku beri rezeki. Sekarang inya hendak minta makan lawan ikam sekali makan, yaitu ikam kada memberi makan nih. Nah ini apa? Menunjukkan bahwa Allah itu memberikan rezeki pokok kepada seseorang kada tergantung Islam, kada Islam. Pokoknya begitu manusia ini dicipta oleh Allah, itu ada rezekinya yang Allah berikan kepadanya. Seandainya engkau bertanya, apakah rezeki itu bisa bertambah dengan mencarinya, atau bisa berkurang lantaran tidak mau mencarinya? Maulah kita misal, mun aku hari ini berkurung di kamar aja, aku kada dapat duit, atau dapat duit paling 10.000. Imun aku turun ke situ kamari, ke pasar kamari bisa dapat duit jutaan. Nah, maulah kayak itu. Seandainya engkau bertanya apakah rezeki itu bisa bertambah dengan mencarinya atau bisa berkurang lantaran tidak mau mencarinya, jawabnya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kada bisa. Bacari kada menambahi lawan rezeki, kada bacari kada mengurangi. Enggak ada bejari di gunung gin runtuh. Itu istilah orang-orang tua bahari. Orang dapat warisan 1 miliar umpamanya. Tapi nya kada bejari itu pacang habis itu ya bejari itu gunung gin runtuh apalagi 1 miliar itu. Nah ucapan-ucapan seperti itu amun sampai ke dalam hati merusak iman. Seolah-olah bejari itu menambah rezeki, berdiam mengurangi rezeki padahal kada. Apakah rezeki itu bisa bertambah dengan mencarinya atau bisa berkurang lantaran tidak mau mencarinya? Jawabnya tidak bisa. Karena rezeki sudah dijatah. Sudah dijatah oleh Allah. Bila sudah dijatah itu, becari kada menambah, kada mengurang. Kecuali dengan takwa. Nah, kalau takwa bisa menambah rezeki. Kalau takwa bisa mencari rezeki, menambah rezeki. Kalau bahuma kada menambah rezeki, menurih kada menambah rezeki.
Itu rezeki yang ada-ada aja yang diambil, memang jatahnya juga. Tapi kalau dengan takwa, dengan amaliyah itu bisa menambah rezeki. Karena rezeki untuk setiap makhluk itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ditulis sudah. Sudah ditentukan dan diberi waktu. Hukum Allah tidak bisa diganti. Pembagian dan ketetapan Allah tidak dapat dirubah. Nah, makanya kebanyakan orang itu mati kada beriman, mati ketinggal iman. Kebanyakan mereka itu sebab apa? Sebab urusan rezeki ini yang banyak. Ini terlalu banyak berpikir ke usaha. Bila kada berusaha, mana dapat duit, mau ada berusaha. Nah, ucapan itu menggugurkan iman bila hendak mati. Mengena di rumah, kayak pernah dapat duit. Seolah-olah keluar rumah itu adalah jalannya duit, mendatangkan duit, padahal kada itu. Pokoknya kita meyakini bahwa kita diciptakan Allah, ya. Kita meyakini rezeki kita ditanggung oleh Allah. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah. Kada kurang, kada mau lebih. Pasti yang dijatahkan itu akan sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Tinggal lagi waktu-waktunya yang menentukan. Hari ini tanggal anu dapat sekian. Hari anu tanggal anu dapat sekian. Waktu-waktunya aja lagi. Inilah keterangan yang sahih menurut ulama kita. Ini keterangan yang bujur bahwa rezeki itu kada bertambah amun becari dan kada berkurang amun kada becari. Aku berbeda pendapat dalam hal ini, ujar Imam Ghazali. Aku berbeda pendapat dengan mazhab sebagian murid Hatim dan Syakik yang berkata, rezeki itu tidak dapat bertambah dan tidak bisa berkurang karena pekerjaan hamba. Tetapi harta bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu ada mazhab nangka itu. Pendapat semacam ini, ujar Imam Ghazali, menurutku salah. Sebab dalil dalam dua masalah ini adalah satu, yaitu ketetapan dan pembagian. Allah sudah menetapkan rezeki sekian dan sudah membagi. Dalil inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak menyusahkan apa yang lepas dari kalian. Jangan susah-susah kalau lepas daripada kita rezeki itu. Memang itu bukan ampun kita. Kenapa kita menyusahkan yang bukan ampun kita? Rezeki ini kita kada dapat. Jangan susah ya Tuhan. Memang itu bukan ampun ikam. Amun bukan ampun ikam, kenapa yang disusahkan? Dan tidak bersenang-senang dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Janganlah kita senang dengan rezeki itu. Kenapa? Memang rezeki ini rezeki jatah kita juga. Andai kata rezeki itu bisa bertambah sebab mencari-cari atau berkurang lantaran tidak mencari, tentu ada tempat bagi susah dan senang. Tapi Allah akan memberikan kita susah urusan rezeki, senang urusan rezeki. Kenapa? Itu sudah dijatah tadi. Andai kata rezeki itu bisa bertambah sebab mencari-cari atau berkurang lantaran tidak mencari, tentu ada tempat bagi susah dan senang. Apabila hamba lalai dan menunda-nunda sehingga kehilangan rezeki, atau kalau hamba rajin hingga bisa menghasilkan rezeki, nah jangan macam itu. Nyalambat pang turun jadi kada direjeki itu dulu orang. Nah itu anggapan yang salah.
Mundi muntung ayohan angka itu diucapkan. Lambat pengancam datang, pesawat lagi, habis sudah jatah. Mun nyandi muntung aja kada apa-apa. Nang iyanya tuh kada ada jatah kita. Kada ada jatah kita. Kalau lambat alasannya kisahnya padahal memang kada ada ampun kita. Jangan kita song-song pun datang kada ada juga. Karena kada ampun kita nih tuh. Nah, jadi jangan terpaku terkait dengan menunda-nunda, lambat, ancap, lakas tuh kada ada urusan. Bila lakas buka banyak duit, kada mau. Memang kada ada jatahnya, mesti tengah malam buka ya tuh kada napa-napa, apalagi bisukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang datang meminta. Ada orang yang minta-minta kepada Nabi. Ujar Nabi, ambillah kurma ini. Nah, ambil aja Nabi kurma. Ambil. Seandainya engkau, ujar Nabi, tidak datang, kurma ini pasti datang kepadamu. Nah, seandainya kurma ikam itu kada datang ke sini, kurma datangi ikam ke rumah. Artinya ada nama atarakan ke rumah. Kenapa? Ini memang jatah ampun ikam. Memang jatah ampun ikam. Walaupun kita kada mengambil, walaupun kita kada mencari, kada mendatangi, amun memang tu jatah kita ada nang mengantarakan. Ada nang mengantarakan. Ha kalau lam ta'tiha la atatka. Nah itu jar Nabi tadi. Ambillah kurma ini. Seandainya engkau tidak datang, kurma ini pasti datang kepadamu. Nah, jadi yang kita perlu i'tikad, yang perlu kita bulatkan di hati, mencari rezeki kada wajib. Karena Allah menanggung rezeki lawan kita tanpa syarat. Yang kedua, bercari kaya apa aja, kada menambah rezeki kita. Kada bercari, kada mengurangi rezeki kita. Yang bisa menambahi rezeki kita itu adalah takwa. Nah, takwa aja sebuting. Takwa itu mau menambahi rezeki. Karena itu Allah berfirman di Quran demikian. Nah, kalau sudah Allah menyatakan itu bujur tuh. Bahwa berdagang kada menambah rezeki, ini berkabun kada menambah rezeki, beternak kada menambah rezeki. Yang menambah rezeki itu adalah takwa, ujar Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa nang takwa dapat rezeki nang kada terduga-duga, kada terkira-kira, kada disangka-sangka datang rezeki karena takwa. Nah, jadi takwa aja nang dia menghendak begawi takwa aja. Kenapa pekerjaan takwa? Nah, habis dalam KTP itu buat pekerjaan apa takwa, nah tambah terus rezeki. Pekerjaan dagang nggak ada menambah rezeki, apalagi tani maginnya. Tapi kalau pekerjaan apa takwa, nah itu mau menambah rezeki. Menjadi Abul Abbas Al-Mursi mengatakan orang-orang berusaha dengan usaha tijarah, wa amma sababuna at-taqwa. Orang-orang itu sebab mencari rezeki dagang macam-macam, sedangkan kami adalah takwa kepada Allah. Karena kami yakin bahwa dengan takwa itu rezeki bertambah. Dengan dagang kada, karena itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.